Hai, I'm Mr. Kumoro and welcome back to my video. Dan ini adalah Asus Zenfone 10. Ini adalah smartphone yang menjadi penerus dari sebuah smartphone yang mendapatkan banyak award, mendapatkan banyak pujian dari tech reviewer di tahun lalu, dan ini hadir sebagai penerusnya. Pertanyaannya, apakah ini lebih baik? Apakah ini worth to buy? Ya, saya akan ceritakan semuanya di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi Asus Zenfone 10 ini sebenarnya agak membuat saya kaget. Terutama kalau dilihat dari sisi luarnya. Ini apa ya bedanya dengan Zenfone 9? Karena saya agak bingung, apa bedanya dengan Zenfone 9 dari sisi luar? Karena menurut saya kayak sama aja. Saya agak bingung. Bahkan kalau seandainya ya saya dikerjain orang gitu ya, saya pegang antara Zenfone 9 sama Zenfone 10, mungkin saya bisa ketukar. Karena menurut saya dari sisi desain, dari sisi layout, dari ya pokoknya bagian luarnya itu mirip. Saya bingung sebenarnya. Tapi begitu saya tanya sama Asus, ternyata ada bedanya. Bedanya di ketebalannya yang berkurang dari sebelumnya. Sebelumnya 70 mm, sekarang menjadi 68,1 mm. Dan kemudian yang paling beda adalah varian warnanya yang sekarang lebih berani. Yang favorit saya jelas warna Aurora Green yang gemes banget ini. Ya, gemes banget ya. Dan selebihnya ya sama aja dari sisi desain luar. Ukurannya masih mirip-mirip dengan layar 5,9 inci dan beratnya 172 gram. Tapi melihat market yang sebagian besar smartphone-nya itu gede-gede, smartphone compact kayak gini terasa jadi langka. Sebuah celah market yang memang banyak peminatnya. Dan bisa jadi itu adalah strateginya Asus. Karena kalau kita lihat dari Zenfone ini, sedikit throwback ke belakang, itu Zenfone seperti mencari bentuk strategi yang pas, mencari ceruk market yang pas untuk Zenfone di sengitnya persaingan smartphone. Dan ternyata di Zenfone 9 kemarin mereka mendapatkan tempat sebagai salah satu smartphone yang paling diminati, terutama di kategori smartphone compact. Makanya mereka mencoba untuk melebarkan marketnya kali ini di Zenfone 10. Ya makanya mereka ngajak saya buat launching. Kalau gitu, yuk langsung aja kita bahas lebih lanjut mengenai spesifikasi smartphone ini bersama Wisnu Kumoro. Nggak, bukan. Memang ada saya di launchingnya, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah Asus menurut saya main aman secara bisnis karena ya desainnya dibikin mirip dengan Zenfone 9 karena memang peminatnya ada di situ dan sekarang tujuannya adalah untuk melebarkan ke market yang belum terjangkau dengan improvement yang disediakan di smartphone ini. Apakah strategi itu efektif? Kita lihat aja dari penjualannya nanti karena saya belum bisa bicara banyak, tapi yang jelas menurut saya itu adalah strategi dari Asus. Nah, itu bagian luarnya. Sekarang bagian dalamnya, apakah nggak berubah juga? Ya jelas berubah lah, masa nggak berubah? Emangnya? Ya enggak lah, Asus nggak kayak gitu. Meskipun memang saya akui Asus tuh kayaknya nomor urut agak belakang untuk menggunakan prosesor flagship di tiap tahunnya. Tapi bukan berarti Asus tidak memberikan yang terbaik. Karena di sini Asus memberikan sebuah prosesor yang sungguh flagship pada saat video ini dibuat. Karena Zenfone 10 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dan ini adalah prosesor favorit saya. Karena menurut saya ganasnya bukan main. Untuk berbagai aktivitas, processingnya lancar dan mampu dilakukan secara optimal. Bahkan skor benchmarknya pun tinggi banget. Saya personal nyobain ngetes AnTuTu benchmark di smartphone ini ketika lagi di sela syuting buat launching Zenfone 10 dan kaget banget sama angkanya. Karena ternyata lebih tinggi dari klaimnya Asus sendiri. Gahar banget kan? Tapi dari kegaharannya itu di situ juga letak dilemanya. Prosesor yang kencang adalah hal yang bagus, tapi kalau digeber dalam durasi yang lama, tentu akan secara alami menghasilkan panas. Ya, jadi panasnya itu akan cukup terasa terutama di bagian sampingnya sini. Itu kalau kita geber cukup lama. Jadi ya ada sebuah dilema di mana Asus memang terkenal itu memanjakan user yang suka dengan performance. Tapi ya itu dia, performance-nya tidak dibatasi, tidak dilimit seperti merek-merek lain. Jadi kalau dipakai dalam durasi lama, cenderung akan panas terutama di bagian sampingnya. Tapi kalau kalian
pengen melimitasi itu, saya rasa itu juga akan berdampak bagus ke baterai, tapi juga memiliki performa yang cukup oke untuk sehari-hari. Jadi saran saya sebaiknya di limit aja. Pilihan balik lagi ke kalian. Pengen mighty on hand tanpa batasan, cuma yang agak keringetan, ya, atau kalian pengen yang long mighty on hand. Jadi dengan durasi yang lebih lama. Itu balik lagi ke selera masing-masing. Yang jelas, di sini ini prosesornya Gahar dan disediakan oleh Asus. Dan saya tadi sedikit ngomongin tentang baterai. Di smartphone ini baterainya 4300 mAh. Dan ini bisa di-charge dengan hypercharge 30 watt atau menggunakan wireless charging 15 watt. Ya, hitungannya oke lah untuk sebuah smartphone compact. Kemudian kalau kita lihat lagi jeroan dalamnya, smartphone ini punya RAM up to 16 GB LPDDR5X dan storage-nya 512 GB UFS 4.0. Dan saya suka banget, karena ini beneran speed baca data level flagship. Saya suka, beneran kencang. Kemudian untuk layarnya cukup mungil di 5,9 inci, bertipe AMOLED dan support refresh rate hingga 144 Hz, dan peak brightness-nya hingga 1100 nits. Jadi kalau kamu main game yang support refresh rate tinggi di jam 12 siang di tengah lapangan bola outdoor, kamu tenang aja, kamu masih bisa lihat layar smartphone ini dengan baik. Paling yang nggak baik adalah kesehatan kamu. Dan kalau kamu butuh koneksi audio 3,5 mm audio jack, smartphone ini pun juga masih ada. Jadi hitungannya lengkap banget. Dan untuk pengolahan audionya pun mengandalkan Qualcomm Snapdragon Sound yang support direct audio, dan aptX Adaptive Lossless Codec. Belum lagi dibantu dengan Audio Wizard yang bisa mengatur banyak audio profile sesuai kondisi dan juga mampu dikeluarkan dengan baik lewat dual stereo speakernya. Untuk audio saya nggak ada komplain, ini bagus. Dan by the way, Zenfone 10 ini sebenarnya Wi-Fi 7 ready, artinya bisa support untuk Wi-Fi 7. Tapi di Indonesia tentu belum ada. Jadi kalau kalian senang keluar negeri dan di sana ternyata adaptasi teknologinya lebih cepat dan ada Wi-Fi 7 di sana, kalian bisa pakai smartphone ini di sana ketika traveling gitu. Tapi kalau kalian mau berinvestasi terlebih dahulu dan berharap Indonesia mengadopsi Wi-Fi 7 segera, kalian bisa mulai dengan beli smartphone ini. Oh ya, ada hal juga yang menjadi jagoan dari si Zenfone 10 ini dan membedakan ini dari seri ROG Phone. Karena kalau dari segi performa, mungkin ada yang berpikir kayaknya sama aja sama ROG Phone. Meskipun beda juga. Tapi ada satu hal yang bener-bener bikin berbeda banget, yaitu adalah kameranya. Kamera di smartphone ini sudah dilengkapi 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 2.0 dengan anti-shake OIS, sehingga membuat kamera utama 50 megapikselnya dan juga sensor utama Sony IMX766-nya jadi makin optimal dan hasil video lebih stabil. Apalagi masih dibantu juga dengan adanya Adaptive Ace. Hasilnya jadi lebih stabil lagi. Jadi untuk pengambilan gambar dengan tangan rasanya akan lebih stabil. Dan selain itu juga masih ada kamera 13 megapiksel ultra wide kamera di bagian belakang dan 32 megapiksel kamera di bagian depan untuk selfie. Dan untuk hasil foto dan video secara umum, jelas kamera belakang akan unggul cukup signifikan dibandingkan kamera depan. Meski untuk selfie memang ada peningkatan kualitas dari seri sebelumnya, karena di Zenfone 10 ini digunakan teknologi RGBW. Tentunya untuk menghasilkan selfie yang lebih baik di kondisi minim cahaya. Makanya nggak cuma RGB aja, tapi ditambahin W atau white di situ. Jelas tujuannya untuk menambah brightness yang lebih baik. Oh ya, buat yang suka traveling, Zenfone 10 ini sudah tersertifikasi IP68, jadi aman untuk debu dan air. Yang udah biasa dengar IP68 pasti paham lah terms and condition-nya sebenarnya kayak gimana. Karena jelas yang dimaksud air di sini bukan air laut, bukan air comberan, bukan air yang kotor sebenarnya. Karena air yang kotor itu kita tidak tahu kandungannya apa aja. Bisa jadi ada zat kimia lain di situ yang bisa menyebabkan korosi. Kemudian juga bukan air cucian yang ada sabunnya. Bukan air mendidih di panci, bukan ya, bukan air sungai mengalir kencang dilepas gitu aja ntar hanyut. Bukan air zaman. Aduh maaf, mulai di luar kendali. Oke, kita balik lagi bahas handphonenya aja. Oke, sekarang kita bahas user experience-nya dan lagi-lagi masih terasa sama seperti seri sebelumnya. Zen UI seperti cuma nambahin apa yang Google Stock kasih. Dan apa yang ditambahin ya memang bagus sih. Misalkan Zen Touch 2.0 di mana kita bisa bernavigasi hanya lewat tombol home tanpa harus sentuh layar. Meski secara logika saya, fitur ini lebih dibutuhkan untuk smartphone berlayar besar ketimbang yang kecil. Tapi ya nggak apa-apa, bagus juga jadinya ada di smartphone ini.
Dan juga masih ada fitur lain seperti tap to back dan lainnya yang intinya shortcut untuk melakukan banyak hal. Dan dari sisi harga, Asus memberikan harga yang cukup berani dan kompetitif dengan spesifikasi yang segini menurut saya bagus. Namun saya dapat bocoran yang mungkin agak bikin khawatir karena Zenfone 10 ini yang masuk ke Indonesia stoknya katanya tidak terlalu banyak karena demand di luar negeri juga lagi banyak. Jadi Indonesia kebagiannya tidak terlalu banyak. So kalau kalian minat, saran saya buruan karena belum tentu kalian bisa mendapatkan ini. Jadi ya secepatnya aja. Dan overall menurut saya Asus Zenfone 10 ini adalah smartphone terbaik kalau seandainya hadir ke Indonesia lebih cepat lagi dari sebelumnya. Karena ini memiliki apapun yang diinginkan oleh penggemar dari smartphone compact. Prosesor yang kencang, kemudian ukuran yang mungil tapi nggak terlalu kecil juga, kemudian juga fitur-fitur yang menurut saya bagus, kamera yang oke, charging yang juga lumayan cepat. Jadi menurut saya sebenarnya cukup lengkap apa yang dihadirkan dari Asus Zenfone 10 ini. Tapi kehadirannya di Indonesia, nomor urutnya itu loh, kenapa selalu belakangan? Karena secara alami, hal yang paling diunggulkan di Zenfone 10 yaitu adalah prosesornya, itu akan teredam oleh Qualcomm sendiri. Karena bulan depan, Qualcomm akan meluncurkan chipset terbarunya mereka. Meskipun memang smartphone-smartphone yang pakai chipset terbarunya itu baru ada mungkin tahun depan. Tapi beritanya udah ketiban duluan. Jadi disayangkan aja menurut saya kalau Asus masukin smartphone ini ke Indonesia udah mau masuk injury time gitu. Jadi sayang banget menurut saya. Padahal smartphone-nya menurut saya bagus. Dan ya seandainya bisa masuk lebih cepat, ini adalah smartphone yang sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Jadi kalau kalian mencari smartphone yang memang bisa dibanggakan prosesornya, mungkin kalian bisa bangga 1 bulan, 2 bulan ke depan dengan smartphone ini, karena kemudian Qualcomm merilis yang lebih baru. Tapi kalau kalian nggak peduli dengan itu, yang penting performanya oke, ukurannya compact dan bisa dipakai tahan lama, menurut saya ini adalah salah satu opsi yang bagus. Dan sejujurnya warnanya saya suka banget, gemes banget memang. Jadi ya Zenfone 10 ini bagus. Dan mengenai kabar tentang stok tadi, saya rasa kayaknya benar. Jadi semoga kalian nggak kehabisan unit ini, semoga kalian dapat. Kalau kalian emang minat, buruan aja, langsung kalian beli aja kalau kalian bisa. Saya akan cari juga yang warna ini karena yang ini tuh gemes banget. Aurora Green, keren banget kan? Saya suka banget lah pokoknya ya. Dan yaudah, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share informasinya ke orang yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!